guys, jadi kali ini kita akan unboxing ini. Aku pesen dari Bali. Nanti aku akan tulis, aku akan tag penciptanya di title video ini. Tapi sorry ya, aku ini tangan aku belum sempet aku cat ulang karena aku tuh lagi sibuk banget, banyak kerjaan. Makanya aku juga belakangan jarang bikin video. Ups, kebalik. Oke. Ini jadi aku pesan, sebenarnya sih pesanan utama aku tuh ini, si planner ini, tapi aku juga dari toko yang sama membeli ini. Jadi ada buku gitu membaca. Aku pengen lihat aja gitu kalau di bahasa Indonesia tuh disebutnya tuh seperti apa gitu. Karena di sini yang bikin aku kayak agak terkejut gitu, penulisnya siapa sih namanya? Oh my god. I think her name is Victoria. Tentang tarot. No. Asal mula tarot. Sekilas kartomansi, jenis kartu tarot. No. Mana ya judul? Nah, penulisnya I don't know, tapi ini aku kemarin itu agak terkejut dan terkesima melihat di major arkananya tuh dikasih tahun. Kalau ini sih aku tahu ya, kalau si tanah, terus musim, terus warna, terus penampilan orang, kalau berdasarkan tarot itu aku udah tahu sih. Tapi yang bikin aku kaget tuh ini, si 60 to 63 years itu segala macam, aku kayak baru ngeliat gitu. Jadi kayak bingung aja dari mana itu. Oh my god, itu pengetahuan baru banget buat aku gitu. Jadi gitu. Jadi sebenarnya yang aku beli banget itu ini, jadi hal utama yang aku beli tuh ini. Jadi mari kita buka. Aku sayang kalau misalnya dibuka pitanya, dia cakep soalnya kalau ngiket pita. Aku nggak bisa ngiket pita kayak begini, jadi aku kayak ya udahlah ya, simpen dulu, siapa tahu bisa aku pakai hiasan tempat lain. Oke. Jadi terima kasih untuk jurnal senyapku ini. Terus perjalanan senyapku, lucu, peta kesadaran. Ini mau aku baca dulu nanti. Kayaknya ini juga ada di dalamnya, kalau nggak salah nanti kita lihat aja. Tapi ini kayaknya ada di dalamnya. Terus kayak ini kayak semacam cheat sheet gitu. Maaf ya kalau berisik, maaf banget kalau berisik karena tetangga sebelah aku lagi renovasi. Mari kita taruh di sini aja. Terus tasnya kita pinggilin dulu. Jadi ini guys yang aku beli, cakep ya. Ini buku untuk dealing sama healing, dealing dengan healing kita, self healing. Aku tuh kan belakangan sering ikut si ini ya, grup meditasi di Rumah Remedy, dan itu aku daftarnya tuh lewat Strongby. Terus belakangan ini dia tuh nggak mencantumkan si acara itu lagi di Strongby, jadi aku agak ragu untuk ikut lagi atau gimana, atau mereka lagi libur, aku juga nggak ngerti. Tapi selama mereka tidak mencantumkan acara itu, aku sambil flip through aja ya biar kalian bisa lihat isinya. Aku tuh sambil selama mereka enggak cantumin itu di Strongby, aku rencananya mau ngisi-ngisi ini, terus ngisi-ngisi ya kayak buku-buku seperti ini yang self healing gitu, jurnal. Terus ini sih enggak ya, ini mau aku jadiin kayak alat-alat meramal di channel aku. Terus aku juga ada buku ini juga buku isian. Coba ya, aku bisa nggak ya buka tanpa membuka aibku sendiri. Mana yang belum aku isi? Kayaknya oke. Pokoknya semua yang belum aku tandain ini, yang setelah aku tandain ini belum aku isi. Jadi ini juga ada gitu. Biasanya aku di akhir-akhir tahun gitu suka aja gitu ngisi-ngisi seperti ini. Tuh kan. Jadi buku-buku ini ups. Oke, aku nanti berarti aku harus mensensor itu gitu kan. Tapi aku pengen aja mengisi ini sama mengisi ini supaya aku tuh kayak punya peta apa aja sih yang perlu aku healing gitu. Nanti kalau aku udah selesai mengisi buku-buku ini, aku akan kembali ke si acara mingguan Rumah Remedy itu.
Aku tadinya sempet takut kalau misalnya semua halamannya itu akan mengkilat seperti ini. Kalau semuanya mengkilat seperti ini gimana ditulisin? Oh tapi enggak kok, jadi enggak semua bisa kok ditulisin. Bisa nggak ya? Aku sempet ngeliat sampelnya kan di Instagramnya gitu, terus aku kayak ngerasa loh kok kertasnya mengkilat sekali, apa ini bisa aku tulisin atau tidak. Moga-moga bisa ya, soalnya aku takut kalau misalnya dia ditulisin terus aku tulisin pakai pulpen gel, nanti dia smudge gitu. Jadi nanti kita lihat aja, jadi aku flip through aja, terus nanti setelah ngisi ini aku akan mulai ikut si acara mingguan meditasi melepas stres itu lagi. Itu kan benar dia ada lagi karena banyak sih yang berlaku healing gitu. Kalau healing trauma masa kecil kayaknya enggak terlalu banyak, kayaknya masa kecil enggak sih, aku juga punya trauma masa kecil, tapi trauma masa kecil aku tuh kayak yang ya yang bisa dibilang mild lah, kayak sedang-sedang aja gitu. Adalah masalahnya, tapi enggak separah itu juga, enggak separah banyak anak-anak lain yang dewasanya jadi bener-bener fucked up gitu. Enggak sih, aku nggak bener-bener fucked up karena masa kecil, tapi aku tuh mungkin trauma terbesar aku tuh ada hubungannya sama acting loh. Karena orang-orang pas aku acting tuh kayak beberapa orang tuh kayak toxic banget, terus kayak lingkungannya juga toxic, terus struktur industrinya sendiri tuh toxic gitu. Jadi kayak terus kadang-kadang orang tuh, ya aku tahu sih itu kayak industri yang keras gitu ya, itu industri yang keras. Dan kalau misalnya kamu orangnya peka atau sensitif, gampang tersinggungan, kayak apa ya, nggak bisa nerima feedback itu. Kalau misalnya nerima feedback aku bisa, kayak misalnya aku di direct sama sutradara, terus sutradaranya bilang, Mia coba di apa tuh di actingnya dilebayin, atau misalnya tolong kayak kamu jangan kayak orang sedih gitu. Aku masih bisa nerima feedback seperti itu. Tapi untuk hal-hal yang tidak bisa aku rubah gitu ya, misalnya kalau di industri kita kan manusia itu dikategorikan berdasarkan kelas sosial dan tampang loh. Jadi tampangnya itu dikaitkan dengan kelas sosial, yang mana itu kayak berdasarkan ide-ide kolonialis gitu kan. Yang aduh aku tuh pusing deh, aku tuh kayak kadang-kadang tuh aku kayak I'd rather not know that people think of other humans that way. Ngerti nggak sih? Itulah hal kayak gitu yang bikin aku agak trauma. Terus kayak belakangan aku juga tahu gitu loh, bahwa beberapa orang yang satu orang yang aku anggap sahabatku banget gitu ya, ternyata dia tuh nggak mendukung. Terus kayak I don't know, kadang-kadang tuh kayak yang lebih nyakitin tuh bukan penolakan dari casting office atau misalnya casting director ngomong sesuatu yang nyelekit ke kita, itu bukan itu yang bikin kita sakit. Tapi kadang-kadang misalnya kita ngomongin dengan antusias, aku habis audisi ini gitu, terus kayak teman kita tuh yang oh gitu, yang kayak mukanya sinis, atau kayak tiba-tiba tuh terlihat enggak antusias, terus tiba-tiba kelihatan mainan HP gitu. Terus aku kayak kadang-kadang mikir gitu, what do they say behind my back? Ya nggak sih? Kayak hal-hal seperti itu bisa bikin kita trauma juga gitu. Itu sih yang bikin aku trauma. Terus kayak aku tuh beberapa kali udah sampai di tahap hampir syuting gitu ya, tapi karena aku tidak mau melayani secara dewasa gitu ya, tidak mau melayani kayak misalnya Astrada tuh asisten sutradara gitu misalnya, atau orang-orang produsernya gitu ya, karena aku tidak mau melayani mereka gitu. Aku disiksa gitu di sana, kayak disiksa secara mental, sampai aku akhirnya terpaksa mengundurkan diri. Terus ketika aku mengundurkan diri, kayak perempuan-perempuan di rumah produksi itu kayak bingung gitu, kamu kenapa, kok kamu pergi gitu, karena mereka baik semua kan sama aku gitu. Mungkin mereka nggak nyangka gitu bahwa laki-laki di tempat syuting itu kayak suka kode-kode minta ini minta itu gitu, kayak yang seksual gitu lah. Terus itu bikin aku trauma juga gitu, sembuh sendiri. Aduh maaf ya kalau berisik banget. Ini emang ini lagi ngetren ya, kayak bunyi-bunyi lagi font-font yang kayak tulisan tangan gini. Karena aku agak pusing sih jujur aja. Kalian kalau pengen tahu ini apa aja gitu, di post aja ya.
kalau buat orang yang agak disleksia gitu mungkin ini agak membingungkan. Oh, Victoria, Victoria. Jadi yang bikin ini namanya Victoria sama Putri. Ini. Dan kayaknya kalau nggak salah yang nulis ini juga Victoria, dan aku tuh penasaran banget gitu loh. Aku tuh penasaran banget sama yang tahun-tahun itu. Aku lupa menghitung ini ada berapa gitu ya. Tapi ini juga ini sama ini, itulah sama-sama yang kenapa aku agak merasa terganggu itu, kayak kadang-kadang font-font seperti ini buat orang yang disleksia ringan gitu ya, yang kayak agak ADHD gitu. Aku kan ADHD, itu bisa agak bikin bingung gitu ketika kita baca. Aku tuh lebih gampang membaca font yang bentuknya seperti yang kayak begini aja gitu. Tapi nggak apa-apa sih, aku ngerti mereka tuh punya visi kreatif, nggak apa-apa, biarin aja gitu. Aku bisa kok menyesuaikan diri. Jadi ini pelajaran yang bisa aku ambil. Terus skala SDM. Terus menurutku ini adalah bentuk trauma. Apa respon traumaku? Oke, tunggu, wait, ini oh ini jadi satu paket gitu. Ini misalnya tanggal apa yang kupikir sebagai masalah, ini isi tentang ini, pendapatku tentang hal ini, emosi yang kurasakan dan alasannya, fakta yang mungkin tak terpikirkan olehku. Bener kan startnya dari sini karena tanggalnya di sini. Terus pelajaran yang bisa aku ambil, skala-skala ini. Terus oke, jadi semuanya tuh paketan 4 halaman 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4. Ini ada berapa ya? Ini banyak banget loh. Ini banyak banget. Tapi iya sih, aku pengen memetakan semua trauma aku aja sih. Kayak misalnya aku pernah diajak collab sama orang, terus karena orang itu aku mulai sekarang tidak pernah mau collab lagi. Pokoknya aku mau jadi YouTuber yang sendirian aja terus, yang kayak itu kan aku sampai bisa memutuskan untuk seperti itu kan, itu trauma juga gitu. Jadi aku harus self healing. Oke, begitu. Jadi semoga ini membantu ya. Bye bye, makasih udah nonton.